Nindita Yuniarwijaya dengan NIM belakang 047 akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu penentuan harga barang-barang publik. Pada sektor swasta atau perusahaan, sebagai individu yang bekerja dalam persaingan sempurna, ketentuan umum yang dipakai untuk menentukan tingginya tingkat harga adalah bahwa harga sama dengan biaya marginal atau marginal cost, yang artinya harga harus sama dengan biaya tambahan yang dikeluarkan perusahaan apabila ia menghasilkan 1 unit hasil produksi tambahan. Konsumen akan menyesuaikan terhadap tingkat harga yang ada dengan tujuan untuk memaksimumkan kepuasannya. Ketentuan ini dapat digunakan pada sektor publik atau negara untuk menentukan tingkat harga dari barang atau jasa yang dihasilkan. Tapi pada kenyataannya, pemerintah seringkali menentukan tingkat harga di bawah tingkat harga yang seharusnya karena adanya tekanan-tekanan dari golongan tertentu. Golongan tersebut yaitu golongan yang memerlukan perlindungan dari pemerintah, atau karena filsafat yang dianut oleh negara itu sendiri. Misalnya pemerintah tidak boleh menarik laba dari barang yang dihasilkan, atau pemerintah harus menyediakan barang untuk kepentingan orang banyak dengan harga yang murah. Yang akibatnya, bila harga barang ditentukan pada tingkat yang lebih rendah dari harga yang seharusnya, maka hal ini akan menimbulkan pemborosan dalam pemakaian barang tersebut. Dikarenakan konsumen menilai jasa atau barang yang dihasilkan oleh pemerintah mudah diperoleh, sehingga cenderung meningkatkan penggunaannya. Sebagai contoh yaitu air minum dan listrik. Pada umumnya pemerintah tidak akan memungut laba dari hasil penjualan barang-barang dan jasa-jasa tersebut. Sehingga pemerintah dalam menentukan harga hanya akan menyamakan antara harga itu dengan biaya rata-ratanya. Dalam hal ini, pemerintah hanya akan dapat menutup biaya totalnya, sehingga pemerintah mendapatkan laba normal atau normal profit, yaitu bahwa biaya-biaya eksplisit dan implisitnya telah dapat dibayar seluruhnya. Akibatnya, perusahaan negara atau BUMN masih tetap berjalan dengan tanpa mengalami kerugian walaupun tidak memperoleh laba murni. Pada gambar kurva ditunjukkan bahwa pemerintah memonopoli produksi barang X. Katakanlah barang itu sebagai barang produksi dari satu perusahaan yang bersifat untuk kepentingan umum atau public utility. Pada saat MC sama dengan MR, perusahaan memaksimumkan labanya di mana harga barang X setinggi dengan OP0 dan jumlah barang X yang dihasilkan sebanyak OX0. Tetapi karena barang public utility tidak dapat dimaksudkan untuk mencari laba, maka harga barang itu ditentukan setinggi biaya rata-ratanya, atau di mana kurva biaya rata-rata atau AC memotong kurva penerimaan rata-rata atau AR. Jadi harga barang X itu setinggi OP1 dan jumlah yang dihasilkan sebanyak OX1. Dalam hal ini sebenarnya prinsip biaya penuh atau full cost pricing dapat dianut. Namun demikian, tidak semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah atau perusahaan negara harus dijual tanpa mendapatkan laba sama sekali. Perusahaan diperkenankan untuk mencari laba murni dalam jumlah tertentu. Dengan kata lain, ditentukan terlebih dahulu jumlah laba maksimum sehingga konsumen tidak akan terlalu menderita karena harga yang terlalu tinggi, dan perusahaan masih dapat memperluas usahanya dengan mengadakan investasi-investasi baru. Keadaan ini dilukiskan dengan gambar kurva berikut. Bila seandainya perusahaan tersebut berusaha memaksimumkan laba, maka output yang dihasilkan adalah OX0 dengan laba total sebesar X0i. Kalau kemudian misalkan pemerintah membatasi besarnya laba yang diterima perusahaan setinggi OP1, maka mau tidak mau perusahaan akan menghasilkan output maksimum setinggi OX1.
karena perusahaan berusaha tidak hanya untuk mencari laba, tetapi dapat pula untuk memaksimumkan penjualan. Maka perusahaan tersebut akan menjual outputnya sebanyak OX1 dan memperoleh laba tertentu. Dimisalkan lagi laba maksimum adalah OP2, maka perusahaan akan berusaha memaksimumkan penjualan dengan menghasilkan output maksimum setinggi OX2. Perusahaan tidak akan menghasilkan output lebih besar dari OX2 karena bila demikian ia akan menerima laba lebih kecil lagi. Jadi dalam kasus yang seperti itu, perusahaan akan berusaha untuk memaksimumkan penjualan atau output sesuai dengan batas maksimum laba yang boleh dicapainya. Model tersebut dapat diterapkan dalam sistem ekonomi di negara kita yang berpaham Pancasila, di mana perusahaan-perusahaan negara atau BUMN, termasuk perusahaan swasta atau BUMS, diminta untuk tidak berusaha memaksimumkan laba, tetapi hanya boleh mencari laba yang banyak dengan mengingat kepentingan masyarakat umum. Selanjutnya yaitu kebijakan harga hasil pertanian. Kebijakan harga merupakan salah satu kebijakan yang dapat dipakai pemerintah untuk mencapai sasaran rencana pembangunan, seperti mendorong produksi dan memelihara kestabilan ekonomi. Kebijakan harga ini dapat diterapkan dalam hal produksi pertanian. Barang-barang hasil pertanian ini biasanya merupakan barang-barang primer yang berupa bahan makanan atau bahan mentah yang kemudian diolah kembali untuk menjadi bahan jadi ataupun bahan setengah jadi. Jadi hasil produksi pertanian merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan sektor non-pertanian. Pada umumnya sektor pertanian ini akan menjadi penyedia atau supplier bahan makanan, bahan mentah, dan bahan tenaga kerja untuk sektor non-pertanian seperti industri dan jasa, dan juga sektor pertanian yang akan menjadi pasar bagi barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor pertanian. Sebaliknya, jika sektor pertanian memerlukan barang-barang hasil industri seperti alat-alat pertanian, pupuk kimia, obat-obatan, pemberantas hama, dan sebagainya. Demikian pula sektor pertanian akan membutuhkan jasa angkutan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dengan demikian, maka perkembangan hasil sektor industri, pertanian, dan non-pertanian akan saling mendukung satu sama lain. Kebijakan harga perlu dibedakan menjadi kebijakan harga positif atau positive price policy dan kebijakan harga negatif. Jadi kebijakan harga ini memerlukan pengertian fungsi produksi dan fungsi penawaran. Dan selanjutnya yaitu fungsi penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga dari barang tersebut. Hukum penawaran menyatakan bahwa jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah apabila harga barang tersebut lebih tinggi. Dalam menyatakan penawaran, maka yang dinyatakan tetap atau teoretis paribus adalah S, F, X, dan T. Karena itu kurva penawaran dapat digambarkan sebagai garis yang miring dari kiri bawah ke kanan atas. Kemudian, untuk mengetahui jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan tingkat harga dapat diketahui dengan mengukur besarnya elastisitas penawaran. Dengan memanfaatkan fungsi penawaran, maka pemerintah akan dapat mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan atau dihasilkan. Elastisitas merupakan perbandingan antara persentase jumlah yang ditawarkan dengan persentase jumlah harga barang yang bersangkutan. Apabila hasil perbandingan tersebut elastisitas lebih kecil dari 1, maka dinyatakan penawaran itu inelastis. Apabila elastisitas sama dengan 1, maka penawaran itu bersifat unitary.
Dan bila elastisitas lebih dari satu, penawaran itu bersifat elastis. Jadi penawaran yang elastis artinya sama dengan perubahan harga yang sedikit saja akan dapat mendorong perubahan jumlah yang ditawarkan dalam persentase yang lebih besar. Selanjutnya yaitu tanggapan harga di sektor pertanian. Dengan mengetahui sifat elastisitas penawaran suatu hasil produksi, maka dengan mengubah-ubah harga, pemerintah mengharapkan dapat mempengaruhi jumlah produksi yang sudah dihasilkan dan disimpan di dalam gudang. Maka peningkatan harga komoditi tersebut dapat segera mendorong meningkatnya penawaran harga komoditi tersebut. Kemudian penyesuaian hasil produksi yang menyangkut waktu tenggang mengikuti pola seperti yang ditunjukkan oleh Cobweb Theorem. Dalam kurva tersebut menunjukkan bahwa miringnya kurva permintaan dan penawaran adalah normal, dan lebih dari itu diasumsikan pula bahwa lereng kurva penawaran lebih besar daripada lereng kurva permintaan. Hubungan tersebut mengakibatkan tingkat harga akan cenderung mencapai keseimbangan pada perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Apabila lereng kurva penawaran lebih kecil daripada lereng kurva permintaan, maka akan diperoleh explosive cobweb, di mana harga akan terus menjauhi titik keseimbangan. Ada kemungkinan pula bahwa cobweb tidak akan pernah mencapai keseimbangan dan tidak akan menjauhi titik keseimbangan, yaitu apabila miringnya kurva permintaan dan kurva itu sama atau seimbang. Selanjutnya, saya Lapis Nadia Yesika Sari, NIM 088, akan menjelaskan mengenai kebijakan harga positif. Kebijakan harga positif ini biasanya diterapkan pada sektor pertanian, karena sektor pertanian merupakan sumber kapital bagi pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kelebihan produksi untuk dapat diekspor ke sektor non-pertanian untuk dapat meningkatkan pertumbuhan di semua sektor. Di negara berkembang telah muncul anggapan bahwa petani atau produsen tidak tanggap terhadap intensif harga. Namun, petani atau produsen akan terangsang untuk meningkatkan produksi jika diberikan harga yang tinggi. Ini berarti kebijakan harga positif dapat menjadi perangsang petani atau produsen untuk meningkatkan produksinya dan tentunya akan dapat dipakai untuk mempengaruhi komposisi produksi komoditi pertanian juga. Dalam melihat tanggapan produksi terhadap perubahan harga dibedakan menjadi 3 macam tanggapan. Yang pertama, akan terjadi perubahan dalam komposisi produksi pertanian karena ada perubahan harga relatif masing-masing komoditi pertanian. Yang kedua, akan ada peningkatan produksi pertanian secara total karena adanya perbaikan nilai tukar sektor pertanian terhadap sektor industri. Yang ketiga, akan ada peningkatan produksi yang menciptakan surplus produksi yang dipasarkan atau marketable surplus sebagai tanggapan terhadap kenaikan harga komoditi pertanian. Adapun hasil studi mengenai surplus respon di negara berkembang yang dikaitkan dengan bagaimana produsen menanggapi terhadap perubahan harga menghasilkan bahwa tanggapan yang pertama tadi bersifat elastis untuk jenis komoditi tertentu, namun untuk tanggapan kedua dan ketiga justru sangat inelastis bahkan turun dengan adanya kenaikan harga. Namun hasil ini memiliki pengecualian, yaitu jika tanaman tidak dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan subsisten, namun juga untuk ketersediaan pasar, maka respon yang diharapkan menunjukkan hasil yang positif. Tujuan kebutuhan subsisten ini maksudnya tanaman ditujukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pribadi produsen. Contohnya bisa dilihat di layar bahwa tanaman yang ditanam dengan tujuan komersial, yaitu tanaman yang diperdagangkan dan mempunyai prospek tinggi di pasaran seperti cabai, kopi, dan lain-lain, maka elastisitas penawaran komoditi yang dipasarkan akan sama dengan elastisitas produksinya. Ini berarti persentase peningkatan produksi akan sama dengan persentase pemasarannya. Hal ini berbeda dengan tanaman
subsisten, yaitu tanaman yang hanya digunakan oleh petani sendiri. Karena semua kenaikan produksi akan dikonsumsi seluruhnya oleh petani, maka elastisitas marketable surplusnya justru akan negatif. Yang selanjutnya adalah kebijakan harga negatif. Latar belakang kebijakan harga negatif ini karena kebijakan harga positif yang diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian justru akan membuat biaya produksi sektor industri dan jasa akan mengalami peningkatan. Karena hasil pertanianlah yang merupakan bahan mentah yang dapat digunakan sektor industri dan jasa. Dengan alasan inilah, kebijakan harga positif dapat menghambat pertumbuhan sektor industri dan jasa. Karena tentunya kedua sektor tersebut menghendaki adanya harga pangan yang murah untuk dapat menekan upah pekerjanya. Untuk mengatasi fenomena ini, pemerintah mengambil kebijakan harga negatif. Bisa dilihat pada layar bahwa pada tahun 1960 hingga 1980-an, Indonesia membuktikan bahwa pangan khususnya beras telah menjadi komoditi penting pembimbing harga dan juga menjadi barometer barang-barang lain. Oleh karena itu, karena beras menjadi barometer harga barang-barang lain, maka agar penerapan kebijakan harga negatif tidak membuat harga hasil pertanian khususnya beras merosot, maka pemerintah mengenalkan program subsidi input yang dibarengi penyuluhan pertanian yang intensif. Dari uraian di atas, jelas terdapat konflik antara program bantuan harga dan program subsidi input. Di satu pihak, program bantuan harga membuat harga pangan dan produk pertanian menjadi mahal dan hasilnya dapat dinikmati oleh para petani, tetapi akan menghambat perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Namun, di sisi lain, program subsidi input lewat harga faktor produksi pertanian yang murah akan mendorong produksi pertanian sehingga harga pangan akan murah dan dapat mendorong perkembangan ekonomi lebih lanjut. Yang terakhir adalah kebijakan harga penyangga. Latar belakang diterapkannya kebijakan harga penyangga ini karena pemerintah harus melindungi kepentingan konsumen dan produsen agar tidak ada yang menderita. Di mana konsumen ingin harga pangan yang murah, namun produsen ingin produknya terjual dengan harga yang layak agar penghasilannya tinggi. Oleh karena itulah, pemerintah harus menentukan harga patokan berupa harga dasar atau floor price untuk melindungi produsen dan harga maksimal atau ceiling price untuk melindungi konsumen. Kebijakan inilah disebut kebijakan penyangga atau buffer stock policy. Untuk contohnya bisa dilihat di layar bahwa untuk mencegah penurunan harga padi yang tidak diinginkan, maka pemerintah lewat Bulog mengadakan operasi pembelian beras di pasar hingga bisa langsung ke petani dengan bantuan koperasi unit desa atau KUD. Dan saat musim pacek tiba, untuk mencegah harga beras melebihi ceiling price atau harga maksimal, maka Bulog bisa membongkar persediaan beras yang tadi dibeli dari petani untuk dijual ke pasaran agar harga beras di pasaran tidak terlalu tinggi sehingga dapat melindungi kepentingan konsumen. Yang selanjutnya, kurva kebijakan penyangga saat panen raya, kurva sebagian kiri, dan yang kedua kurva kebijakan penyangga saat musim paceklik, kurva bagian kanan. Mula-mula, pasar dalam keadaan seimbang yang ditunjukkan pada tingkat harga PA0 ini, PA0 dan jumlah yang diperjualbelikan setinggi QA1. Kemudian terjadi panen raya. Karena barang yang ditawarkan meningkat, maka kurva bergeser ke kanan menjadi S1. Ini mula-mulanya di sini menjadi ini S1. Dan harga cenderung turun sesuai dengan perpotongan D0 dan S1.
dan ternyata lebih rendah dari harga dasar yang ditunjukkan dengan PA2. Ini harga dasarnya, dan ini perpotongannya lebih rendah dari harga dasar. Karena harga lebih rendah dari harga dasar, maka pemerintah melalui Bulog harus turun membeli beras untuk menaikkan harga beras di pasaran, sehingga kurva penawaran pasar bergeser ke kanan. Yang awalnya dari D0 menjadi D1 di sini, hingga memotong kurva penawaran S1. Kemudian kurva kebijakan penyangga saat musim paceklik. Pada saat musim paceklik, kurva penawaran akan bergeser ke kiri dari S0 ke S1. Ini S0 ke S1. Dan harga terjadi pada perpotongan S1 dan D0 yang lebih tinggi dari harga atas, yaitu PA1. Ini S1 dan D0 dan akan lebih tinggi dari harga atas, yaitu PA1. Pergeseran ke kiri ini berarti barang yang ditawarkan sedikit. Maka untuk melindungi konsumen, Bulog dapat mencegah kenaikan harga dengan cara mengeluarkan beras yang disimpannya untuk dijual ke pasar. Karena jumlah beras di pasar bertambah, maka kurva penawaran beras bergeser ke kanan menjadi S2. Ini yang awalnya di sini menjadi S2. Namun, keberhasilan kebijakan penyangga ini tergantung pada tersedianya dana operasi. Maka Bulog perlu didukung dengan dana yang kuat melalui dana non-budget R yang berupa kredit khusus dari Bank Indonesia. Selanjutnya saya Imratul Aziza dengan NIM 089. Saya akan membahas mengenai kurs devisa. Indonesia menganut sistem devisa mengambang, yaitu kurs devisa dapat berubah-ubah sesuai dengan permintaan dan penawaran pasar valuta asing. Dalam sistem ini, pemerintah tidak perlu campur tangan dalam penetapan tinggi rendahnya kurs valuta asing. Di sisi lain, ada sistem devisa tetap, di mana dalam sistem devisa tetap ini, pemerintah ikut campur tangan melalui bank sentral untuk mengendalikan kurs devisa. Untuk itu, pemerintah harus siap dengan dana cadangan devisa yang cukup kuat, yang mana dana cadangan devisa ini untuk melakukan pembelian valuta asing bila kurs cenderung turun dan dijual jika kurs cenderung naik. Indonesia tidak menganut sistem devisa tetap karena cadangan devisa yang dimiliki sangat tipis. Bila terjadi kenaikan kurs US dollar terhadap rupiah, pemerintah harus menjual cadangan US dollar yang disimpan di Bank Indonesia. Dan jika peningkatan kurs terus terjadi, maka cadangan US dollar di Bank Indonesia akan terkuras. Oleh sebab itu, Indonesia menganut sistem devisa mengambang, sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran pasar valuta asing. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penentuan harga angkutan umum. Indonesia menganut sistem tarif peak load pricing system, yaitu mengenakan pungutan yang tinggi saat permintaan jasa angkutan meningkat. Permintaan tinggi terjadi pada saat menjelang hari raya serta hari libur nasional. Pada hari-hari tersebut, tarif angkutan akan lebih mahal karena permintaan jasa angkutan meningkat. Bagi kelompok yang berpenghasilan rendah, tidak akan bepergian pada saat hari-hari libur nasional karena tarif angkutan akan lebih mahal, sehingga mereka harus bepergian pada saat hari kerja untuk mendapatkan tiket yang murah. Dapat disimpulkan bahwa sistem pentarifan yang seperti ini cenderung menyerupai sistem kapitalis. Dalam hal ini, kelompok miskin sangat dirugikan
karena pemerintah lebih memihak para pengusaha transportasi dan tidak memihak masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selanjutnya, saya akan mereview jurnal dengan judul Mekanisme Transmisi Harga Internasional dalam rangka penetapan kebijakan harga oleh pemerintah terhadap beberapa komoditas hasil pertanian tertentu, yang terdapat dalam Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, volume 7 nomor 1, halaman 71-76 tahun 2016, yang ditulis oleh Didi Nuryadin, Rini Dwi Astuti, dan Ardhito Binadi. Dengan latar belakang yaitu masalah utama perdagangan dalam negeri adalah terkait dengan ketidakstabilan harga komoditas hasil pertanian. Fenomena kenaikan harga komoditas pertanian, khususnya pangan, pada momen-momen tertentu seperti saat bulan Ramadan dan hari-hari besar lainnya di Indonesia selalu terjadi berulang setiap tahun. Inflasi juga akan meningkat terus jika pemerintah tidak dapat mengendalikan harga komoditas pertanian. Fenomena inflasi akibat kenaikan harga komoditas pertanian bahkan tetap terjadi apabila adanya sentimen dari kondisi ekonomi global. Jikapun ada sentimen eksternal, maka potensi resiko inflasi akan semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme transisi harga internasional dalam rangka menyusun kebijakan pemerintah dalam pengendalian harga melalui penetapan harga komoditas pertanian. Dengan variabel penelitian, yaitu variabel independen atau X adalah harga eceran dan variabel dependen atau Y adalah harga di tingkat produsen. Dengan hasil penelitian yaitu cabai merah mengindikasikan bahwa pasar cabai merah tidak terintegrasi dengan sempurna. Nilai elastisitas transmisi harga cabai merah 0,096. Jika terjadi perubahan pada harga eceran 1%, maka terjadi perubahan pada harga eceran sebesar 0,096%. Daging ayam ras mengindikasikan pasar daging ayam ras tidak terintegrasi dengan sempurna. Nilai elastisitas transmisi harga 0,867. Jika terjadi perubahan harga konsumen 1%, menyebabkan perubahan harga produsen 0,867%. Kemudian pada ikan segar, mengindikasikan bahwa pasar ikan segar tidak terintegrasi dengan sempurna. Nilai elastisitas transmisi harga ikan segar 0,447. Jika terjadi perubahan harga konsumen 1%, menyebabkan perubahan harga produsen 0,447%. Kesimpulannya adalah kenaikan harga eceran meningkatkan harga di tingkat produsen yang mengindikasikan bahwa pasar cabai merah, daging ayam ras, dan ikan segar tidak terintegrasi dengan sempurna. Perubahan harga eceran tidak tertransmisikan secara sempurna ke harga produsen, di mana kenaikan harga eceran mendorong kenaikan harga produsen. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, kami dari kelompok 6 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.